Selamat siang, selamat bertemu kembali dari kami AP2I di dalam webinar untuk siang hari ini. Kami sangat berterima kasih dengan Krista Media dan juga kepada Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia di dalam memfasilitasi terlaksananya webinar pada siang ini, dan kami berharap bahwa di saat pandemik ini kita masih tetap bisa bersama-sama di dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional dan juga menggairahkan sektor produk perikanan, terutama perikanan tuna dan cakalang yang dihasilkan dari laut Indonesia. Kami sangat mendukung di dalam tema kita pada kali ini, yaitu di mana nelayan skala kecil Indonesia siap memenuhi permintaan pasar global. Tentunya hal ini sangat membanggakan bahwa pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan dukungan daripada semua stakeholder yang terlibat, bahwa akhirnya kita nelayan-nelayan kecil kita ini bisa eksis di pasar global melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh AP2HI. Pada kesempatan siang ini kami ingin mencoba untuk menyampaikan progres daripada program kerja AP2HI, yang mana tentunya kami harapkan bisa menjadi suatu wawasan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui sejauh mana perikanan pole and line dan handline yang diwadahi dari organisasi kami AP2HI untuk menuju kepada sertifikasi yang sangat diharapkan bisa mengangkat daripada nilai tambah daripada produk perikanan Indonesia, terutama bagi nelayan skala kecil. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan suatu update upaya private sector di dalam peningkatan akses pasar melalui sertifikasi ekolabel dan pengelolaan perikanan. AP2I didirikan pada tahun 2014 dan merupakan suatu organisasi industri yang beranggotakan lebih daripada 50 perusahaan penangkapan, perusahaan processing, perusahaan pengalengan dari seluruh Indonesia yang berdedikasi mendukung perikanan tuna, UHT, dan pancing ulur. Kami mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai pelopor utama pemanfaatan tuna dan cakalang berbasis ekosistem untuk masyarakat dan usaha. Dan dengan melalui visi itu kami juga mempunyai suatu misi, itu menghimpun aspirasi anggota agar dapat berusaha secara sehat dan berkelanjutan, mempromosikan pole and line dan handline sebagai salah satu alat penangkapan yang berpeluang mendapatkan sertifikat ekolabel, berperan juga sebagai mitra dialog antara pemerintah dan NGO di dalam pembangunan perikanan pole and line dan handline Indonesia. Kami juga membantu memperjuangkan perluasan pasar bagi produk pole and line dan handline di seluruh di mancanegara, menjembatani hulu dan hilir sistem perikanan bagi produk pole and line dan handline berdasarkan prinsip ketelusuran dan FIP, yaitu Fishery Improvement Program. Di dalam keanggotaan AP2I dimulai pada tahun 2014 terdiri daripada 12 anggota, dan pada 2021 ini sudah mencapai 53 anggota yang terdiri daripada perusahaan fishing company, dari perusahaan penangkapan, processing, pengalengan, dan honorary member, yaitu yang anggota yang bersifat pasif yang membantu di dalam peningkatan program terlaksananya program FIP daripada AP2HI. Sebaran daripada anggota AP2HI di Indonesia yaitu mulai dari barat sampai ke timur, di mana kita mulai dari itu di wilayah BPP 572, 713, 714, 715, 716, dan 717, termasuk juga 573. Jadi boleh dikatakan untuk anggota AP2HI itu majority terpusat di wilayah timur Indonesia,
Dan kita juga berterima kasih bahwa untuk wilayah Barat sudah mulai juga bergabung dengan keanggotaan kami. Di dalam program kerja kami bekerja sama dengan IPNF, yaitu International Pool and Land Foundation, yang berbasis di London, UK, yang beranggotakan 50 perusahaan perikanan dan seafood company lainnya, baik mulai daripada buyer, retailer, industry association, dan sangat berdedikasi untuk mensupport pool and land dan handland sebagai produk. IPNF mempunyai visi yang sama, visi dan misi yang sejalan dengan AP2I. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih dengan IPNF untuk tetap berkolaborasi dengan kegiatan organisasi kami di dalam menuju kepada sustainable fishery. AP2I dan IPNF bekerja sama bersama dengan para anggota dan rantai pasok mereka untuk menghadapi tantangan yang ada serta menunjukkan nilai perikanan Huate dan pancing ulur untuk mengangkat posisi tawar serta memberikan bantuan mengakses pasar yang bernilai tinggi. Di dalam program kerjanya kami melakukan sertifikasi MSC, sertifikasi Fair Trade, peningkatan kualitas capacity building, pengumpulan data ilmiah yaitu port sampling, observer, time-lapse kamera, dan vessel trading device. Melakukan ketelusuran traceability, mekanisme kepatuhan perikanan, dan komunikasi kepada pemerintah. Hal ini merupakan suatu mekanisme di dalam capaian untuk bisa mendapatkan suatu sertifikasi ekolabel. Jadi diharapkan dengan program kerja ini secara tidak langsung juga kami ikut terlibat di dalam manajemen perikanan yang merupakan kepanjangan kerjasama kami, yang merupakan suatu kerjasama kami dengan dalam program mendukung program pemerintah juga. Jadi kami mengharapkan dengan program kerja ini kami bisa menghasilkan suatu produk perikanan yang bisa berkelanjutan dan juga bisa membuat bisa memberikan suatu jaminan usaha bagi pelaku usahanya sehingga stok perikanan kita bisa menjadi stok yang tersedia untuk jangka panjang. Di dalam update upaya private sector dalam peningkatan akses pasar melalui sertifikasi ekolabel dan pengelolaan perikanan. Ini adalah salah satu contoh di mana kami mengharapkan melalui mekanisme sertifikasi MSC kita bisa mengangkat produk-produk perikanan Indonesia diakui dan bisa eksis di pasar global. Di dalam minat pasar global kami melakukan studi terhadap produk tuna yang telah tersertifikasi. Kenapa minat pasar demikian besarnya? Kita bisa melihat bahwa 71% komunitas dunia ini sudah melihat kepada produk-produk yang ramah lingkungan serta harus sudah jelas diverifikasi oleh pihak ketiga. Dan 65% konsumen seafood percaya bahwa untuk melindungi laut, mereka harus mengkonsumsi ikan yang berasal dari perikanan yang berkelanjutan. Dan 56% konsumen seafood dunia juga bersedia membayar lebih untuk makanan laut tersertifikasi yang berasal dari perikanan berkelanjutan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa mayoritas daripada masyarakat dunia saat ini sudah sangat concern terhadap produk yang mempunyai traceability, yang mempunyai suatu keberlanjutan, dan juga bisa dan juga sudah mendapatkan pengakuan dari third party yaitu independent party yang sudah melakukan suatu assessment terhadap perikanan kami. Dalam tren pasar di negara-negara utama, terutama di negara-negara barat, tren konsumen utama yaitu terbukanya akses untuk mendapatkan suatu produk keragaman
tuntutan dan variasi yang baru. Nyaman dan siap santap on the go, itu mencari pengalaman cerita di balik suatu produk, yaitu ada storytelling-nya, tumbuhnya perhatian terhadap kesehatan dan permintaan terhadap makanan yang sehat, tumbuhnya perhatian terhadap asal-usul ikan, yaitu mempunyai suatu traceability, tumbuhnya perhatian terhadap dampak konsumsi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Di dalam tren bisnisnya, penekanan kuat pada rantai pasok yang berkelanjutan, traceability dan chain of custody certification, fair trade atau perikanan yang adil. Target AP2I di dalam melakukan sertifikasi ekolabel dan pemasarannya, kami juga mengkampanyekan merek Indonesian Tuna Sustainable by Tradition One by One dalam bentuk branding Indonesian Tuna, yang diharapkan nantinya brand ini akan memberikan suatu label yang menunjukkan bahwa produk Indonesian Tuna yang berlabel Indonesian Tuna adalah juga merupakan suatu produk yang sustainable dan sudah diakui. Dalam upaya kami untuk mencapai target yang telah kami tetapkan itu, kami mencoba untuk bekerja dan menjadikan MSC dan fair trade sebagai tujuan utama kami agar produk-produk Indonesian Tuna nantinya itu benar-benar sudah diakui sebagai produk yang tersertifikasi. Ini adalah contoh di dalam sertifikat MSC yang kami peroleh pada bulan Februari tahun ini. Dan upaya kami untuk mencapai sertifikasi ini memang suatu upaya yang sangat keras yang dilakukan oleh tim kerja AP2I selama 7 tahun, dan juga bersama-sama dengan stakeholder dan nelayan yang benar-benar sangat serius untuk menjalankan suatu sistem penangkapan yang berkelanjutan dan juga mengikuti kaedah-kaedah di dalam peningkatan sustainable fishery. Di samping itu, kami juga bekerja sama untuk melakukan fair trade bagi komunitas nelayan yang diharapkan nelayan-nelayan binaannya kami bisa mendapatkan suatu insentif atas upayanya mereka untuk mendukung usaha perikanan yang berkelanjutan. AP2I di dalam program kerjanya ini, kami juga melakukan suatu audit kode etik, di mana audit ini yang akan menjadi salah satu kunci bahwa perusahaan-perusahaan ataukah pelaku usaha di bawah keanggotaannya kami ini benar-benar tetap patuh terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertera di dalam MSC Certificate. Jadi kami harapkan pelaku-pelaku usaha yang sudah mendapatkan suatu assessment untuk mendapatkan sertifikasi ini, tentunya tetap melakukan upaya-upaya pembenahan, tetap melakukan tata cara kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Jadi lewat audit kode etik ini, tentunya kita harapkan semua individu yang terlibat di dalam setiap individu yang berada di dalam keanggotaan kita yang sudah masuk dalam fase pertama sertifikasi MSC ini juga patuh untuk dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan bahwa sertifikasi MSC tahap 1 sudah selesai dilakukan untuk wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Banda, dan Nusa Tenggara. Jadi kita mengharapkan pada fase kedua nantinya yang direncanakan yaitu untuk wilayah Papua Barat,
Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dengan komplitnya kedua fase ini, tentu kita mengharapkan bahwa Indonesia Timur 70%, 80% sudah tersertifikasi MSC. Jadi dengan demikian kita harapkan bahwa upaya yang kami lakukan ini bisa menjadi benar-benar menjadi bagian daripada dukungan kami terhadap pemerintah di dalam menyempurnakan pelaksanaan implementasi daripada harvest strategi, harvest control rule, sehingga perikanan nasional kita akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kita juga melakukan sertifikasi fair trade, yaitu di wilayah Sulawesi Utara bagi sekelompok nelayan yang khususnya berada di Bitung. Apa yang dinilai di dalam pengajuan sertifikasi MSC, yaitu kita mempunyai 3 prinsip yang harus kita ikuti, yaitu tentang prinsip pertama, yaitu tentang stok ikan dalam suatu kawasan. Prinsip kedua yaitu dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu upaya penangkapan. Prinsip 3 adalah pengelolaan dalam bentuk kebijakan yang diatur untuk keberlanjutan perikanan. Ya, jadi ketiga prinsip ini harus sudah bisa dilakukan bagi seluruh dari seluruh masyarakat perikanan, maupun baik itu dari pelaku usaha maupun nelayan dan juga dari pihak pemerintah sendiri. Di dalam melakukan suatu assessment di setiap unit of assessment, yaitu area yang akan menjadi area yang akan dilakukan assessment-nya, kami sangat berterima kasih bahwa kami mendapat dukungan daripada perusahaan, yaitu yang benar-benar sangat concern dan sangat serius di dalam keikutsertaannya di dalam menuju kepada sertifikasi perikanan yang berkelanjutan. Jadi dukungan perusahaan ini sangat besar perannya di dalam terlaksananya tersertifikasi ini, yaitu di mana perusahaan harus memberikan suatu ketersediaan data yang dilaporkan kepada AP2HI, terus juga melakukan kepatuhan terhadap kode etik AP2HI, volume tangkapan perikanan yang cukup untuk mengelola perikanan itu juga merupakan suatu proses yang sangat berperan di dalam capaian untuk sertifikasi ini. Ketulusan rantai pasok usaha perikanan anggota AP2HI dan spesies tuna dan alat tangkap yang diperbolehkan untuk yang mendukung terhadap sertifikasi ini, juga keterlibatan pada kegiatan FCMC atau KPBP, itu Komite KPBP, yaitu Komite Perbaikan Bersama Perikanan, yang mana melalui kegiatan ini kami mengharapkan adanya suatu komunikasi timbal balik baik dari sisi pelaku usaha penangkap, yaitu nelayan, pemerintah daerah, dan juga akademisi serta pemerintah pusat. Sehingga dengan melalui mekanisme komunikasi ini diharapkan sinergitas daripada untuk bisa mengimplementasikan rencana pengelolaan perikanan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan itu menjadi target utama kami agar perikanan nasional kita cepat atau lambat tentunya harus menuju kepada suatu perikanan yang berkelanjutan. Di dalam aktivitas yang dilakukan oleh AP2HI dalam upaya peningkatan akses pasar melalui sertifikat ekolabel ini, kami melakukan program FIP sebagai yang utama, yaitu Fishery Improvement Project, yang merupakan tujuan utamanya adalah bagaimana melakukan suatu perbaikan bagi sustainable fishery practice dan dampaknya untuk jangka panjang. Juga dengan itu kita bisa mencapai kepada MSC certification. Jadi FIP yang dilakukan adalah FIP menuju kepada sertifikasi MSC,
dengan kaidah-kaidah yang diikuti, yaitu kaidah-kaidah yang tertera di dalam MSc Certification. P2I juga secara aktif bekerja dengan member company di dalam melakukan suatu implementasi kegiatan-kegiatan daripada FIP-nya ini. Di dalam proses melakukan suatu program FIP ini, apabila anggota-anggota itu sudah lulus di dalam melakukan FIP-nya, akan diposisikan berada pada Fishery Progress OLG. Jadi Fishery Progress adalah suatu wadah di mana menampung semua perikanan-perikanan yang sudah lulus di dalam melakukan perbaikan perikanannya. Di samping itu kami juga mempunyai 12 aktiviti di dalam FIP-nya AP2HI yang akan bisa dilihat di dalam website kami, yaitu ap2hi.org. Dalam program FIP AP2HI terdiri daripada 12 aktiviti yang kami lakukan, di mana 4 aktiviti itu merupakan satu aktiviti yang utama, yaitu Sustainability Code of Conduct. Jadi setiap anggota harus menandatangani suatu kode etik yang di mana kode etik itu mencantumkan bahwa perusahaan-perusahaan itu setuju dan mempunyai suatu komitmen untuk melakukan sustainable fishing practices dan juga mengikuti kepada regulation yang ada. Dan yang kedua adalah investment for sustainability dengan cara keterlibatan anggota di dalam membayar suatu membership contribution fee-nya. Yang ketiga adalah kita juga melakukan suatu data reporting yang secara konsisten mensubmitkan tangkapan dan produksinya untuk secara konsisten untuk memastikan volume ikan yang ditangkap itu dan mempunyai suatu traceability-nya. Vessel registration, di mana kami juga melakukan satu registrasi atas kapal-kapal tangkap yang dimiliki oleh anggota, baik milik sendiri maupun di dalam rantai pasoknya, sehingga kita juga menjaga agar semua produk yang dihasilkannya itu adalah produk yang tidak IUU fishing. Dalam 8 aktiviti lainnya itu, 4 adalah untuk monitoring system dan 4 lagi di dalam capacity building activity. Jadi monitoring system ini kami lakukan yaitu ada antara lain adalah dengan melakukan satu vessel tracking, port sampling, observer program, time-lapse kamera. Sedangkan di dalam capacity building tentunya kami akan juga melakukan suatu training terhadap fisherman, juga melakukan training terhadap staff daripada perusahaan, traceability di dalam melakukan suatu perbaikan di dalam traceability, dan juga membuat suatu kegiatan terhadap alternatif daripada umpan hidup yang digunakan untuk menangkap tuna cakalang yang dihasilkan oleh kapal-kapal tangkap. Di dalam menjalankan aktivitas AP2HI, kami mempunyai suatu strategi dan rencana ke depan yang mana ini merupakan upaya di dalam peningkatan akses pasar juga, yaitu di mana ada sertifikasi MSc tahap 1, yaitu lebih kepada menyempurnakan data dan juga melakukan suatu eligible fishery registration. Terus di dalam MSc Certification Area fase 2 yaitu melakukan suatu penambahan di dalam persentase dari data yang dihasilkan. Dan di area FIP areanya kami melakukan suatu pemeliharaan terhadap data, yaitu FIP Product Verification, maintaining data verifikasi produk FIP. Salah satu daripada kesiapan kami untuk mengisi daripada pasar global, kami menampilkan produk dari salah satu anggota kami yang bergerak di perikanan tuna skala kecil untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dengan value
dengan kualitas yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi suatu awal daripada eksistensi perikanan tuna Indonesia di pasar global. PT Chenwu Fishery merupakan perusahaan perikanan di bidang processing tuna beku yang berdiri pada tahun 2001 yang telah tersertifikasi HACCP, PRC, FDA, SMETA, dan MSC COC. Perusahaan kami menghasilkan produk berkualitas yang diproses secara higien sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Produk akhir yang kami hasilkan diantaranya adalah loin center cut, stick, saku, poke, dan ground meat yang berasal dari bahan baku tuna segar yang masih utuh. Bahan baku tuna yang kami terima berasal dari nelayan handline binaan AP2HI atau berasal dari kapal MSC serta kapal-kapal FIP lainnya dengan menggunakan metode penangkapan ikan ramah lingkungan atau one by one fishing, di mana ditangkap dari perairan tidak tercemar di WPP 715 dan WPP 716. Capaian AP2HI dalam membina para nelayan melalui Fisheries Improvement Project atau FIP menjadi bagian integral dalam perolehan sertifikat MSC. Permintaan pasar untuk produk MSC di perusahaan kami saat ini sudah sangat banyak dan kami telah melakukan ekspor produk MSC berupa loin center cut ke perusahaan customer kami di Amerika dan akan mengirimkan lagi atas permintaan produk MSC lainnya pada shipment berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dan relasi perikanan seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia yang hadir pada kegiatan webinar ini, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi yang kami sampaikan, dan kami juga berharap agar kami usaha perikanan kecil ini bisa mendapat support daripada seluruh masyarakat perikanan dunia. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami di info@ap2hi.org.